أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah, terus senantiasa bersyukur mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur atas segala nikmat baik itu bisa kita rasakan maupun tidak bisa kita rasakan. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika Allah sudah berazam ridho ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Tapi ketika kita kufur atas nikmat Allah, lupa, lalai, maka Allah akan kasih adab yang sangat pedih. Naudzubillah min dzalik. Salam, mari kita terus haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Menurut para mufassir dalam melihat ayat ini, Allah dan para malaikat sampai hari ini masih bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai hambanya, kita sebagai umatnya yang nanti menantikan syafaatnya, yang rindu akan perjumpaannya di akhirat nanti, maka kita tidak pantas untuk pelit, lupa, lalai, abai untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama sering menyampaikan bahwasanya mari kita basahkan bibir kita dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Waktu kita senang santai mendengarkan sesuatu, pokoknya relax lah. Jangan lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena salawat kita pasti nyampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimahullah. Kita alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam mengisi, dalam mencerahkan diri kita bersama-sama untuk terus taklim menuntut ilmunya Allah. Dan ini penting untuk kita motivasi bersama bahwasanya menuntut ilmu Allah dalam suatu majlis itu luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW berdawuh, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi ila jannah. Niki Rasulullah meyakinkan kepada kita, jika kita dengan ikhlas karena Allah menuntut ilmunya Allah, maka Allah akan mudahkan baginya untuk menyusul Allah. Makanya para ulama mengingatkan menuntut ilmu itu ketika melihat hadis ini salah satu wasilah untuk menuju surga Allah. Karena kita tidak pernah tahu amaliyah apa yang menjadikan kita masuk surga. Tidak ada yang tahu. Bahkan para ulama hadis, saya kutipkan dari Imam Ahmad itu, dia di akhir pada dia kemudian merawi yang meriwayatkan hadis yang banyak dalam bukunya Sunan Ahmad. Dia masih ragu, bayangin Pak. Nah ini yang kita, ya bagaimana saya curi. Makanya ini menjadi penting kita bersama-sama bahwasanya menuntut ilmunya Allah itu menjadi wasilah. Maka sering para ulama menyampaikan, masih kita sudah paham, masih sudah tahu, menuntut ilmu, ayo. Saya contohkan kisah ulama Khalifah Harun al-Rashid itu sebagai khalifah masih mendengarkan petuahnya Imam Syafi'i. Nah, Harun al-Rashid itu ya ulama, ya raja. Sehingga kita itu katakanlah, ayo menuntut ilmu itu ada waktu menuntut ilmu, ada waktu menuntut ilmu. Kita masih membahas terkait dengan sholat. Kita fikih sunnah.
Namun sebelum ke arah ini, saya secara pribadi ini kebetulan sudah pada Allah kemarin ayat kami share, kami minta doanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tahu ayat saya juga di jamaah sering di sini, jika ada dalam kehidupannya, dalam komunikasi dengan jamaah ada yang kurang, mohon maaf yang besarnya. Dan jika ada hakul adami mohon disampaikan kepada kita, sehingga kita nanti bisa segera menyelesaikan dan bagi si jenazah bisa berjumpa dengan Allah dengan semuanya. Oke, kemarin kita sudah membahas terkait dengan larangan, ada waktu yang dilarang ketika kita sholat. Saya ulang lagi, ada waktu yang dilarang oleh Rasulullah SAW terkait dengan sholat. Jadi waktu lagi ada 3. Ya kemarin 2 saat apa? Saat matahari berada di 2 tanduk. Itu apa? Terbit dan menjelang terbenam. Kemudian yang 1 ketika neraka jahanam dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu di tengah hari. Nah itu menjadi perhatian kita bersama-sama. Dan kalau kita masih kurang atau baik, terutama di siang hari, kadang-kadang kita tidak melihat kabutan Bapak karena berdasarkan jam apa anggar sholat tahiyatul masjid dan sebagainya. Nah itu mau diperhatikan. Apakah berdosa? Oh tapi ini adalah anjurannya dari Rasulullah SAW. Larangan. Nah, memang ada ulama yang larangan itu bisa mengakibatkan dosa. Tapi ada pula ulama yang lain, fikih yang lain mengatakan larangan belum tentu dosa, tapi sebuah anjuran. Nah seperti itu. Makanya ini menjadi pengingat bersama, jangan sampai waktu 3 waktu ini kita melakukan sholat. Nah ini sambil ini masih loading Pak, sambil kita menunggu ini terbuka. Nah ini di bulan Dzulqa'dah. Kita tahu di bulan Dzulqa'dah itu jamaah umat Islam itu sedang persiapan atau dalam proses ibadah haji, misalnya selingan malam. Nah, kalau saya melihat jadwal itu Gresik itu mulai besok. Mungkin ada saudara kita besok dan besoknya lagi. Mungkin ada di antara kita yang berangkat atau saudara kita yang berangkat. Saya berpesan begini Pak, 1 untuk semuanya juga, bahwa setiap bulan Dzulqa'dah itu kita ingat ada musim menjelang musim haji Dzulhijjah. Semua harus diniatkan untuk, meskipun tidak berangkat Pak, belum berangkat di tahun ini, tapi niatkan tahun depan kita berangkat. Niatkan tahun depan berangkat. Kenapa? Ada kaidah begini Pak. Haji itu kan rukun Islam yang seharusnya menjadi kewajiban kita, termasuk syahadat, sholat, puasa, zakat, kemudian haji. Nah, haji ini kalau sebenarnya kalau tidak kita laksanakan ya dosa. Nah, makanya ada kaidah yang disampaikan Rasulullah itu terkait dengan apa? Niat. Sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu tergantung daripada niat dan mempertanggungjawabkan atas niatnya itu. Nah, ketika kita faham, kita memahami bahwasanya haji itu sama aja. Ketika kita data sama aja misalnya di masa tunggunya ada yang 24, ada yang 27 tahun. Dari umur 40 menit, 24 tahun, umur 64 pun sembuh. Nah, tapi dengan ini kita harus yakin haji itu adalah panggilannya Allah. Haji itu panggilannya Allah. Maka ketika kita yakin itu panggilan Allah, inilah titik poin kita niatkan setiap tahun. Siapa tahu
kita dipanggil oleh Allah, kun fayakun, betul-betul sangat lama. Kita nggak pernah tahu, oke? Yang pertama. Jadi terus kemudian ada kaidah yang disampaikan Rasulullah SAW, ini menjadi spirit bersama. Rasulullah dawuh, barang siapa yang meniatkan syahid di jalan Allah, kemudian dia meninggalkan jenazahnya di kasurnya, maka Allah tuliskan sebagai syahid. Maka penting pula kaidah ini diyakini para ulama untuk hal yang lain pula, termasuk haji. Jangan pernah abai, karena haji itu rukun Islam. Rukun itu, kalau para ulama melihat ya, rukun itu suatu kewajiban. Nah, makanya ketika kita paham bersama, kita nggak pernah tahu umur kita. Nah, jadi ayo terus diniatkan dalam ya Allah, berdoa Bismillah tahun depan kita haji, berdoa lagi Bismillah tahun depan kita haji. Kemudian jika ada saudara kita di antara kita hari ini yang jamaah haji dipanggil Allah, jangan lupa mendoakan saudara-saudaranya, mendoakan sesama umat Islam agar bisa berhaji meskipun tanpa dimarahi, dititipi, disamuni. Kenapa? Ada kaidah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kaidahnya itu malaikat, Rasulullah SAW bersabda sendiri, malaikat akan mengamini doa hambanya Allah, mendoakan saudaranya yang tanpa diketahui saudaranya. Nah, makanya doa itu semua itulah yang gampang ini, apalagi di tempat yang mustajabah, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Itu luar biasa. Ya, itu yang bisa mumpung nopo. Saya ingat ini sudah masuk bulan Dzulqa'dah, sehingga ketika bulan Dzulqa'dah itu kita harus ingat, atau masuk Syawal. Nah, kita membahas terkait kita masuk pada sholat sebelum dan sesudah terbitnya fajar. Sebagaimana dalam kitab Fikih Sunnah karya saya saat ini, bahwa ada pembahasan terkait sholat sunnah sebelum terbitnya fajar dan sebelum sholat subuh. Dari Yasar, ini adalah budak Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah anaknya Umar bin Khattab. Dia berkata bahwa Ibnu Umar melihatku setelah sholat fajar terbit. Kemudian dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah keluar dari rumahnya dan mendapati kami sholat, melaksanakan sholat pada waktu tersebut setelah terbit fajar. Nah, Rasulullah SAW kemudian menyampaikan bahwa
hendaknya kita pada saat yang hadir itu begini, hendaknya kalian yang hadir juga dikasih tahu oleh Rasulullah SAW, hendaknya untuk memberitahukan kepada hadir bahwasanya tidak ada sholat setelah sholat subuh kecuali 2 rakaat. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Nah, hadis ini tergolong dhaif, tetapi dari berbagai sumber yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya itu, kemudian hadis ini dapat dijadikan sebagai dasar atas makruhnya melaksanakan sholat sunnah selain 2 rakaat sholat sunnah fajar. Jadi mangkal sholat subuh itu mangkal sholat maghrib sampai benar-benar terbitnya matahari. Makanya sholat sunnah pada subuh itu tidak ada. Kemudian ada pendapat lain yang ditemukan oleh Imam Syaukani, Hasan As-Syafi'i, dan Ibnu Hazm. Mereka punya pendapat bahwa ini ada pendapat yang lain, Pak. Diperbolehkan melaksanakan sholat secara sunnah, sholat sunnah itu mutlak setelah terbit fajar dengan tanpa adanya hukum makruh tersebut. Sementara Imam Malik hanya membolehkan sholat malam yang terlewatkan karena adanya udzur. Nah, ini juga Imam Malik berpendapat seperti ini. Itu juga pernah kejadian ketika Abu Hurairah itu kan sering meriwayatkan hadis-hadis. Nah, dia bisa dikatakan dari riwayatnya Abu Hurairah itu hampir sering tidak melaksanakan sholat malam, karena malamnya adalah untuk menukil hadis, mempelajari hadis yang telah dia terima dari Rasulullah SAW, ataupun apa yang pernah dia lihat dari Rasulullah SAW, sehingga dia ganti dengan setelah sholat terbit fajar, seperti itu. Kemudian bahwasanya yang tadi, kalau Abdullah ibnu Umar itu memang benar-benar orang yang kalau dalam tataran ahli hadis itu saklek dengan apa yang dilihat. Jadi apa yang Rasulullah lakukan, ya Abdullah Umar itu wis gak dipikir. Saat itu juga dia jadikan syaitan baginya. Seperti tadi, dia melihat bahwasanya Rasulullah pada saat itu menyampaikan bahwasanya hendaknya tadi tidak ada sholat subuh kecuali 2 rakaat. Maksudnya tidak ada sholat subuh setelah sholat subuh kecuali 2 rakaat. Sesudah apa sebelumnya? Muslimin rahimahullah. Nah, ini ada Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, aku tidak peduli pendapat lain. Sekiranya sholat subuh dilaksanakan, aku tetap melaksanakan sholat witir. Nah, ini pendapat sahabat yang lain. Nah, ada yang melaksanakan biasanya ini pun sholat subuh kan witir selesai. Tapi ini Abdullah bin Mas'ud ini tetap melaksanakan sholat witir. Dan tadi ada Yahya bin Sa'id, bahwasanya Ubadah bin Samit mengimami suatu kaum. Suatu hari dia keluar ketika sholat subuh. Kemudian ceritanya saat itu muadzin memberikan adzan untuk sholat subuh, tapi Ubadah kemudian menyuruhnya berhenti sampai dia selesai melaksanakan sholat witir. Jadi itu sudah izin. Setelah itu dia melaksanakan sholat subuh bersama dengan mereka. Kemudian ada pengakuan dari sahabat Sa'id bin Jabir bahwasanya Ibnu Abbas tidur kemudian bangun. Setelah itu berkata kepada pembantunya, lihatlah apa yang dilakukan orang-orang saat itu.
maksudnya dalam penglihatannya sudah hilang. Jadi pada saat ini Ibnu Abbas itu kondisinya sudah kehilangan pandangan, sudah mulai buta karena tersebut. Nah, pembantunya Rasulullah kemudian menyampaikan kepadanya bahwa mereka telah melaksanakan sholat subuh. Maka Ibnu Abbas lantas melaksanakan sholat witir, kemudian baru sholat subuh. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi ketika sebelum sholat subuh itu, setidaknya kalau para sahabat memahami kenapa kok witir ini menjadi seakan-akan penting, itu karena tadi Pak, Rasulullah, kita masih mengingat yang lampau ya. Jadi witir itu sholat yang Rasulullah sampai menekankan dengan mencontohkan dua sahabat, Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Ketika dia bertanya pada Abu Bakar, witir bukan? Abu Bakar menyampaikan witirnya setelah sholat Isya. Maka Rasulullah mengatakan Abu Bakar ini menjaga. Kemudian dia berkata kepada Umar, bertanya kepada Umar, Umar witirmu berapa? Yang ditanya witirnya Pak, witirmu berapa? Pada saat seperti jamaah, Rasulullah kita berkata sekuat-kuatnya Umar, orang yang kuat. Nah, makanya ini menjadi pemahaman para sahabat. Makanya para sahabat witir ini begitu penting. Betul kok mengalahkan sholat fajarnya sebelum subuh gitu, tapi witir ini. Jadi kalau setelah sholat subuh jelas betul-betul, tapi sebelum sholat subuh para sahabat punya amaliyah yang betul mendekatkan. Meskipun tadi Ibnu Abbas ini meskipun sudah bangun kemudian disampaikan oleh pembantunya mereka sudah sholat subuh, dia tetap melaksanakan witir. Karena ini menjadi tanda bahwasanya kebiasaan itu jangan sampai dihilangkan. Jadi bukan masalah. Nah, bab yang berikutnya adalah melaksanakan sholat saat iqamah. Ini penting untuk kita sampaikan bersama. Nah, pada saat iqamah dikumandangkan, saat itu dimakruhkan untuk melakukan sholat sunnah. Dimakruhkan sholat sunnah itu berarti lebih condong untuk dilarang. Dilarang. Kan dasarnya adalah Rasulullah SAW bersabda. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, At-Tirmidzi, Nasai, Dawud, Ibnu Majah. Idza uqimatis shalat fala sholata illa al-maktubah wa fi riwayati ila allati uqimat. Jadi Rasulullah menyampaikan bahwa jika iqamah telah dikumandangkan, hendaknya tidak melaksanakan sholat kecuali sholat yang wajib. Nah, ini makanya ini menjadi pemberitahuan bagi kita bersama. Kaidah ketika ada iqamah dan kita sholat sunnah itu langsung dibatalkan. Dan ini menjadi kaidah pula bagi iqamah. Orang yang melaksanakan iqamah itu buatan usah nunggu orang-orang selesai sholat sunnah. Buatan usah. Ini akhir pun sampun waktunya iqamah, tunggu. Karena kalau ini menjadi misalnya harus menunggu lagi, bayangin Pak, jenengan dan Mekah dan Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi, jamaah jutaan, okay? Masa nunggu iqamah, nunggu sholat sunnah selesai, gitu. Maka langsung iqamah, yang lain saat sholat sunnah dengan iqamah berhenti. Loh, kan gimana harus kan sholat? Ingatlah kita punya kaidah yang diajarkan Rasulullah SAW yang sudah saya ingatkan dari dulu, bahwasanya ibadah kita itu jika sudah diniatkan kemudian tidak sampai, tidak selesai, atau kemarin yang sudah kita bahas terkait dengan sholat, ya itu tetap Allah tuliskan amaliyah kita ini. Jadi boleh dibatalkan. Wong niat mau
niku sampun ditulis nopo malih sampun dilakoni. Nah niku jadi ini menjadi penting untuk yang iqomah. Kadang-kadang saya juga sering di musola di masjid itu mau iqomah sih dalam kiwatan yang si ada yang sholat dan dan yang sholat harus paham nek pun iqomah itu sudah diberhentikan. Misalkan Allahu Akbar rukuk, Allahu Akbar sudah berhenti mas, berhenti mau. Dan insya Allah sudah ditulis oleh Allah sholat sunat panjang. Kenapa? Rasulullah sudah dilarang sholat. Hukumnya ini makruh bagi para ulama. Jadi larangan ini makruh. Makanya saya bilang larangan itu tidak harus berdosa, tapi menjadi anjuran untuk diperhatikan. Jadi ini pun komat pun dilepas. Betul sakit terus. Ustaz, minggu masih sampai terus kan? Pun betul sakit seneni. Betul saya seneni. Oh itu bagus sholat itu sholat terus sholat sunai. Betul saya seneni. Disayang mawon. Jika ada iqomah lain waktu kita bisa rasakan mawon. Tidak usah memberitahukan dosa. Karena kadang-kadang kita itu saking kencengnya kamu tadi betul mau. Karena kita kadang-kadang saking kencengnya ilmu itu sampai-sampai apa berlebihan. Nah itu yang dikhawatirkan para ulama. Al-Islam mahjub bil muslim. Islam tertutup. Ini kaidah ulama bukan kata Rasulullah. Islam tertutup bil muslim karena seorang muslim. Makanya kadang-kadang berdakwah itu tidak hati-hati, menyampaikan itu tidak hati-hati. Tidak usah mengkafiri, tidak usah mentahdir, tidak usah mengatakan dosa kalau itu memang tidak jelas. Cukup diingatkan saja. Makanya kalau ada orang-orang yang tidak melaksanakan kata salah, biarkan selesai baru kita ingatkan dengan baik-baik. Maka saya kembali lagi ketika iqomah itu bukan usah khawatir yang iqomah ini langsung iqomah, yang saat itu masih sholat sunnah pun sholat sunnah saja selesai ada iqomah selesai sudah dibatalkan. Kemudian Abdullah bin Sajis dia berkata ada seorang yang masuk dalam masjid ini ditinta. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat subuh. Dia masuk 2 rakaat di bagian pojok masjid, kemudian bergabung dengan Rasulullah SAW. Setelah selesai Rasulullah SAW bertanya kepadanya, wahai fulan, sholat mana yang kau pilih, sholat yang kau laksanakan sendirian atau sholat yang kau dilaksanakan bersama dengan kami? Ini ada riwayat Muslim, Abu Dawud dan Nasai. Ini seperti yang saya sampaikan. Jadi ada kisah di pojok Masjid Nabawi itu. Pada saat Rasulullah SAW sholat subuh, ada sahabat yang sholat sunnah, disik baru sholat subuh. Nah, Rasulullah menegurnya dengan cara seperti ini, memberikan coba lihat Pak dakwah Rasulullah. Jadi Rasulullah kasih dulu keilmuannya lebih nopo bagus mana sholat sendirian nopo sholat berjamaah. Jadi bukan langsung disalahkan. Makanya ini kalau lihat dakwahnya itu dari Rasulullah SAW itu enak, indah. Seperti yang sudah sampaikan tadi. Jadi jangan langsung disalahkan, tapi diingatkan dengan ya yang bagus lah. Ini cara Rasulullah. Jadi enak. Makanya sehingga tadi al-Muslim mahjubil, al-Islam mahjubil Muslim itu boleh sampai. Makanya kadang-kadang orang tertutup hidayah sebenarnya karena kita saja hidayah sakit dapat hidayah karena kita sih terlalu kencang akhirnya orang itu jauh dari hidayah. Nah makanya ayo bersama-sama Rasulullah coba dakwahnya bukan langsung nyalakan, bukan langsung memutuskan dia bersalah, bukan langsung nyariin, tapi begitu indah. Nah, dari sini
kita lihat bahwasanya tidak ada pengingkaran dari Rasulullah SAW. Langsung ngomong kayak salah yang maksudnya betul-betul. Nah, terkait dengan tersebut, kemudian tidak adanya perintah dari beliau untuk memulai sholat. Nah, ini berarti mengatakan apa? Metodenya Rasulullah begitu bagus sekali. Kalau haram sholat dulu, atau gak sah apa buatan apa? Kemudian, ini menjadi alasan atas sahnya sholat meskipun tidak disenangi. Nah, ini yang menjadikan akhirnya para ulama melihat bahwa orang yang sholat sunnah, ya, kemudian buat ngetos misalnya dalam koma, merusakan sholat sunnahnya, buat mengerjakan dosa, tapi dimakruhkan. Tapi dari hadis ini boleh disenangi oleh Rasulullah SAW. Makanya pun betul sangat ragu untuk yang koma maupun yang sholat. Ini ada pengakuan dari Ibnu Mas'ud berkata, aku melakukan sholat saat muadzin mengumumkan koma. Kemudian Rasulullah menarikku dan kata, apakah engkau mau sholat sunnah 4 rakaat? Kemudian hadis ini diriwayatkan Baihaqi, Tabrani, Abu Dawud, kemudian Abu Ya'la dan Hakim. Dia yang membawa hadis ini mengikuti syarat Bukhari dan Muslim. Nah, ini saking boten senenge bisa dilihat bahwa Rasulullah SAW boten seneng sampai sahabat yang ada sholat wis ngerti koma masih sholat sunnah kita. Inilah menjadikan hukum bahwasanya ketika koma panjenengan boten bisa ragu-ragu sudah dihentikan sholatnya dan yakin Allah sudah menulis amalnya kita. Kemudian ini ada kisah dari Abu Musa Al-Asy'ari berkata bahwa Rasulullah SAW melihat seseorang yang ketika melaksanakan 2 rakaat sholat subuh pada saat muadzin mengumandangkan koma. Rasulullah SAW kemudian memegang kedua pundaknya lalu saja, bukankah sholat ini sunnah fajar dilaksanakan sebelum koma? Ini hadis riwayat At-Tabrani laki-laki dan hadis ini jadi baik. Nah, menegaskan lagi Pak, jadi meskipun kita pas sholat subuh lagi misalnya pas sholat fajar ini sholat sunnah, itu kok pakai sunnah dilepas ya? Jalan-jalan kayak apa yang menjadikan ulama menyampaikan bahwasanya kebiasaan kita, ya, ketika kita tidak bisa melaksanakan itu Allah tulis amaliyah berdasarkan kebiasaan kita. Contoh sholat fajar, kita sudah biasa sebelum sholat subuh kita sholat fajar. Tiba-tiba jenenge menungso lagi bangun ketelatan. Pas nyampe di masjid iqamah. Dan insya Allah sesuai dengan kaidah yang disampaikan Rasulullah, kemudian para ulama sudah memahami apa yang disampaikan Rasulullah. Nikus insya Allah sudah tulis amaliyah kita. Maka boten usah khawatir. Nah, khawatir itu bagian dari syaitan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita itu bukan sesuatu hal yang mengkhawatirkan, tegas, enak, gampil, kemudian jelas sebenarnya seperti itu. Cuma keadaan kita itu tadi seperti keadaan al-Islam mahjub bil muslim. Islam tertutup karena seorang muslim, karena tingkah seorang muslim. Makanya kita itu harus hati-hati karena sesungguhnya dakwah itu adalah kewajiban semuanya, minimal untuk keluarganya. Sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat.
satu perkara, satu hal. Nah, tidak apa-apa, karena kita adalah saling mengingatkan. Beda. Dari sini tadi Pak, saya akan kembali. Rasulullah SAW memberikan kaidah yang indah. Jangan mudah menyalahkan. Nah, sekarang kita sudah masuk adab. Adab, definisi adab. Adab adalah kumandang untuk memberitahukan masuknya waktu sholat dengan lafal tertentu. Jadi sudah disepakati oleh para ulama bahwasanya adzan sebagai tanda waktu masuk sholat dengan lafaz tertentu. Nah, adzan juga berfungsi sebagai ajakan untuk melaksanakan sholat berjamaah karena untuk menampakkan syiar Islam. Makanya ini Pak, kalau dari kaidah tadi, adzan itu sebenarnya ada dua bagi, untuk masuk tanda waktu sholat, kemudian sebagai tanda untuk berjamaah lagi. Nah, makanya ada sunnah para ulama mengajarkan ketika masuk adzan, kemudian kita dalam keadaan safar, kita disunahkan untuk adzan. Jadi misalnya kendaraan, tidak apa-apa ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kalau tidak bisa menepi sholat, ya sholat bisa. Jadi tetap ada adzan yang dikumandangkan. Karena tadi selain sebagai tanda waktu, kemudian itu juga menampakkan syiar Islam. Nah, Imam Al-Qurtubi dan ulama-ulama yang lain juga mendapat bahwasanya ada, kalau dilihat sisi lafaznya itu mengandung beberapa hal yang terkait dengan akidah. Mengapa? Karena adzan di dalamnya ada takbir yang di dalam keterangan atas adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke. Kemudian ada sifat kesempurnaannya, pujian atas keesaannya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Jadi sudah menjadi pengakuan bahwasanya ada Tuhan Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Luar biasa. Makanya luar biasa adanya. Kemudian peniadaan sesuatu yang menyebutnya dan juga ketetapan atas risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pengakuan Pak. Makanya kalau tadi saya katakan adzan tidak hanya di masjid, panjang di rumah tidak apa-apa. Misalkan boleh saya datang jamaah, adzan di rumah. Tapi tidak perlu harus punya speaker yang tidak perlu. Ya, jadi Allahu Akbar sampai selesai. Atau ketika sholat di rumah pun, ya usahakan ada adzan ulang. Kan tadi sebagai tanda waktu sholat dan juga sebagai tanda untuk berjamaah. Kemudian lafal adzan dilakukan dengan ajakan untuk melaksanakan ketaatan secara khusus setelah melafalkan syahadat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Yaitu risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena risalah yang diemban oleh Rasulullah SAW tidak dapat diketahui kecuali dari beliau. Jadi risalah syariat Islam ini tidak bisa kita laksanakan kecuali dari beliau. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Ini menjadi filosofi risalah Wah, sampai dalam riwayat itu Bilal bin Rabah ketika hayya 'alas shalah di atas Masjid Nabawi itu,
Ketika dia naik Futuhul Makkah itu naik di Ka'bah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Jadi ayo sholat, ayo sholat. Ini menandakan bahwasanya lafaz adzan itu nggak main-main. Penting untuk kita pahami bersama, tidak sekedar diucapkan, tapi benar-benar ngerti sama nani saja. Lalu dilanjutkan dengan ajakan untuk menggapai kebahagiaan yang abadi, yaitu apa? Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Nah, kemenangan itu sebenarnya kalau kita bisa melihat dari surah As-Saff, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Wa ukhra tuhibbunaha, dan kesenangan yang lain selain yang oleh Allah SWT, nasrun minallah, pertolongan Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang sangat dekat. Hayya 'alal falah itu bisa dijadikan apa? Mari menuju kemenangan. Falah itu kebahagiaan. Makanya dalam bahasa Arab, falahun itu petani. Sebenarnya kita memahami adalah para petani itu bahagia ketika tanamannya berhasil, panen melimpah. Nah, petani yang bahagia falahun itu. Kalau falahun petaninya. Nah, di dalamnya juga terdapat isyarat datangnya hari kiamat, kemudian kalimat itu diulang-ulang. Kita bisa melihat bagaimana adzan itu tidak dikalimatkan satu kalimat saja, tapi diulang-ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah dua kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dua kali, hayya 'alas shalah dua kali, diulang. Hayya 'alal falah dua kali, lalu la ilaha illallah satu kali, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang intinya ketika diulang-ulang itu menandakan punya pengertian saking pentingnya. Makanya para ulama lagi Pak, para ulama menyampaikan ketika kita sudah masuk waktu sholat, maka adzan itu dikumandangkan tidak hanya di masjid, tapi dimanapun panjenengan berada. Ketika di masjid, di perjalanan, naik angkot, dan sebagainya, tapi tidak perlu ngomong-ngomong. Ini cukup tidak ganggu lah, tidak ganggu. Kecuali di masjid kan sudah jelas. Kemana yang di situ, Allah kalau dikira Allah. Tetap ada tempatnya, ada corongnya. Kaji bukan mengganggu orang lain. Mungkin itu yang bisa disampaikan karena sudah waktunya masuk sholat Isya. Kita akan besok ketemu lagi di perjumpaan kita berikutnya terkait dengan keutamaan adzan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah mencatatkan amal yang kita hari ini dan menjadi wasilah kita bersama-sama menuju surga Allah. Amin. Assalamualaikum.